Halo sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya Alda Merojab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan tentang materi perkuliahan saya tentang sejarah sastra. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Nah, ada apa aja sih yang terjadi pada sejarah sastra pada periode tersebut? Yuk sama-sama kita mengetahui dan saling belajar bersama-sama. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Jepang mendukung diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia dan mengajarkan bahasa Jepang di seluruh kepulauan dan dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Dengan makin intensifnya bahasa Indonesia dipergunakan di Kepulauan Nusantara, maka sastra Indonesia pun mengalami intensifikasi juga. Pada masa penjajahan Jepang, banyak yang menulis sajak dan cerpen, sandiwara, sedangkan romat kurang ditulis. Itu pun yang diterbitkan hanya Dua Cinta Tanah Air, karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawijaya pada tahun 1944, karya Karim Halim. Pada masa inilah, bahasa Indonesia mengalami pematangan seperti tampak dan pada sajak Khairul Anwar dan prosa Idrus yang tidak hanya sekedar alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi telah menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Usaha inilah yang menyebabkan dimulainya suatu tradisi puisi Indonesia yang hampir tak terbatas. Bahasa sajak Khairul Anwar bukan lagi bahasa buku yang terpisah dari kehidupan, tetapi bahasa sehari-hari yang menulang sumsum membersit spontan. Usman Ismail, ia menulis beberapa cerpen, diantaranya Pancaran Cinta pada tahun 1946 dan Gemah Tanah Air pada tahun 1948, dan sajak-sajaknya dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Puntung Berasap pada tahun 1949. Nah, selanjutnya ada Amal Hamzah. Mulai menulis pada zaman Jepang, ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalitas. Juga sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya sensualisme sangat kentara. Dan juga ada Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak menuliskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan tentang kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Nah, selanjutnya ada Anas Ma'ruf. Pada zaman sesudah perang lebih terkenal sebagai organisator kebudayaan dan penerjemah. Ia menulis sejumlah sajak dan esai dan kritik. Selanjutnya ada MS Ashar yang pada zaman Jepang menulis sebuah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Ada juga Mariam Amin. Penyiar wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya, yaitu Tengkolah Dunia Nasana. Selanjutnya ada Nur Jamsu. Pada zaman Jepang menuliskan sebuah sajak yang menuliskan hati yang mau ke remaja. Pada masa sesudah perang ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang yang dimuat dalam majalah Gemah Suasana pada tahun 1948. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang terbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Biasanya
berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Nah, cerpen sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Cerpen harus memberikan kesan tuntas dan biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah cerpen. Cerpen sudah ada sebelum abad ke-10. Pada waktu itu, cerpen umumnya tidak dianggap sebagai bentuk sastra yang berbeda. Tetapi, meskipun dalam hal ini, tampaknya merupakan genre modern yang unik. Faktanya adalah fiksi proses pendek hampir setua bahasa itu sendiri. Sepanjang sejarah, manusia telah menikmati berbagai jenis narasi singkat, seperti jokes, anekdot, mempelajari penyimpangan, roman alegoris pendek, moralisasi dongeng, mitos pendek, dan legenda sejarah singkat. Tak satu pun dari itu merupakan cerita pendek seperti yang telah didefinisikan sejak abad ke-19. Tapi, mereka membentuk sebagian besar dari lingkungan tempat cerita pendek modern muncul. Cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain Anak Laut karya Usmar Ismail H.B. Jassin pada tahun 1922. Ada juga Pancara Cinta pada tahun 1946. Ada juga Jejak Langkah karya Bakri Siregar pada tahun 1953. Penulisan drama pada masa Jepang boleh dikatakan sangat subur. Hal itu disebabkan oleh kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armijin Pane. Dan juga ada pengarang yang membuat sandiwara pada masa zaman Jepang ini. Yang pertama ada Amal Hamzah dengan sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Ada juga Armijin Pane yang menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Ada Usmar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Ada Abu Hanifah menulis beberapa drama dengan judul Tautan di Atas Asia pada tahun 1949. Ada Idrus menulis drama Kejahatan Membalas Dendam. Dan yang terakhir ada Kotot Sukardi menulis sandiwara Bende Mataram. Sekian pembelajaran tentang sejarah sastra, tentang periode 1942 sampai 1945. Bagi kalian yang baru join dengan pembelajaran saya, kalian dapat mengeceknya di channel saya. Saya sudah mengupload beberapa video tentang mata kuliah tentang sejarah sastra. Dan mohon maaf jika dalam pembelajaran saya terdapat suara-suara yang mengganggu. Dan terima kasih.